Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Keliana Irawati. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien social isolation atau isolasi sosial atau yang kita sebut dengan ISOS ya. Dan harga diri rendah kronis atau low self-esteem. Baik, bahasan kita kali ini yang pertama akan terkait dengan definisi apa sih itu isolasi sosial, kemudian batasan karakteristiknya apa, etiologinya apa, definisi karakteristiknya apa. Kemudian harga diri rendah, begitu juga definisi, etiologi, kemudian batasan karakteristiknya apa, penata laksanaannya bagaimana. Baik isolasi sosial maupun harga diri rendah kronis, kita akan diskusi menggunakan dua pendekatan untuk penata laksanaannya, yaitu dengan pendekatan SDKI dan pendekatan dari SP atau strategi pelaksanaan. Oke, langsung saja ya. Nah, apa sih isolasi sosial itu? Kalau Nanda di tahun 2018 itu menyebutkan isolasi sosial adalah a loneliness experienced by the individual and perceived as imposed by others and as a negative or threatening state. Jadi, pengalaman seorang individu tentang perasaan negatifnya atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ini pengalaman yang dia kemudian menyendiri gitu ya. Kemudian standar diagnosa keperawatan Indonesia 2016 menyampaikan bahwa isolasi sosial itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk membina hubungan yang erat, hangat, terbuka, dan interdependen dengan orang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa isolasi sosial itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk berhubungan dengan dunia luar, kemudian ada pengalaman yang dia menyendiri, kemudian pengalaman buruk yang dia alami. Oke. Adapun penyebab dari isolasi sosial yaitu adanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan diri, krisis kepercayaan dengan orang lain, itu bisa menyebabkan isolasi sosial. Kemudian kepanikan, terhambatnya proses tumbuh kembang. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian delusi, punya pengalaman susah berinteraksi dengan orang lain. Misal, untuk membina suatu hubungan dia selalu gagal. Dia tidak pernah diterima di kelompoknya. Dia tidak pernah diterima di suatu lingkungan masyarakat gitu ya. Kemudian adanya ketakutan. Kemudian ada perilaku sosial yang tidak diterima di masyarakat. Nah, itu termasuk dengan punya pengalaman yang susah berinteraksi. Kemudian tidak mampu menjalin hubungan yang memuaskan. Tidak mampu menjalin hubungan yang memuaskan ya. Kegagalan yang bertubi-tubi misal. Kemudian ketidaksesuaian minat dengan tahap perkembangan. Nah, misal nih, ada seseorang cowok yang usianya sudah 40 tahun, tapi dia belum menikah. Nah, bisa jadi pengalaman itu menyebabkan klien tersebut menjadi isolasi sosial. Kemudian, ketidaksesuaian nilai-nilai dengan norma. Jadi, kegagalan beradaptasi dengan lingkungan, dengan norma yang baru, itu juga menyebabkan seseorang itu menjadi isolasi sosial. Atau dia merasa bahwa dia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan orang lain. Itu menyebabkan dia merasa tidak nyaman gitu ya. Adanya perubahan penampilan fisik. Contohnya apa ya? Misal ada seseorang yang habis kecelakaan gitu. Nah, habis kecelakaan kemudian tangan atau kakinya patah sehingga dia tidak bisa produktif lagi. Nah, di situ pertama dia hanya mengurung diri di kamar. Nah, kemudian dia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Tapi dia ketika ada orang lain dia merasa tidak nyaman gitu. Nah, akhirnya jadilah dia isolasi sosial. Kemudian adanya perubahan status mental. Perubahan status mental ini
sangat signifikan ya terjadi pada seseorang yang isolasi sosial. Apalagi kalau memang pada dasarnya individu ini mempunyai kepribadian yang introvert. Nah, selanjutnya adalah pengalaman berduka disfungsional. Proses berduka yang tidak selesai akhirnya menyebabkan dia itu lebih nyaman dengan kesendiriannya. Dia sudah tidak mau bergaul dengan dunia luar. Akhirnya dia menjadi isolasi sosial. Kemudian pengendalian diri yang buruk. Nah, pengendalian diri yang buruk ini bisa jadi dia tidak diterima juga oleh masyarakatnya gitu kan. Oke, sign and symptom of social isolation. Nah, tanda-tandanya apa sih isolasi sosial itu? Yang jelas, orang yang isolasi sosial itu pasti dia senang sekali berdiam diri di kamar. Tidak mau berkomunikasi dengan dunia luar, bahkan dengan keluarganya sekalipun. Kemudian ada perilaku menarik diri. Kalau ngomong itu tidak ada kontak mata. Perasaannya selalu sedih. Kemudian afeknya tumpul, afeknya datar, itu juga merupakan tanda gejala dari isolasi sosial. Nah, apa yang dilakukan ketika berdiam diri? Itu pasti tiduran saja. Tiduran saja dengan membelakangi pintu. Nah, itu tanda-tanda kalau dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kemudian adanya tumbuh kembang tidak sesuai usianya, ya. Misal memang dia itu difabel gitu ya, RM, retardasi mental, atau memang dia ada hambatan di usianya yang dia tidak bisa mencapai fase tumbuh kembang sesuai usianya. Nah, itu tanda gejalanya. Kemudian perasaan ditolak dan dikucilkan. Nah, ini misal ada tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usianya, kemudian dia ditolak di masyarakat, dikucilkan. Sudah, kalau copingnya negatif, ya dia bisa menjadi social isolation atau isolasi sosial. Oke, definisi karakteristik. Definisi karakteristik ini hampir sama dengan sign and symptom atau tanda gejala, ya. Saya ambil dari Nanda 2018. Dia mengatakan bahwa definisi karakteristik yang ada pada orang isolasi sosial itu absence of support system. Jadi dia tidak mempunyai support system sama sekali. Kemudian aloneness imposed by others. Dia selalu ingin menyendiri. Kemudian cultural incongruence, tidak sesuai dengan kebudayaannya. Desire to be alone. Dia selalu ingin sendiri tadi. Kemudian developmental delay sama ya tadi. Pertumbuhan dan perkembangannya yang tidak sesuai, kemudian kondisi-kondisi disable, feeling different from others, dia merasa berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian afeknya datar, kemudian dia mempunyai pengalaman-pengalaman ditolak oleh keluarganya, ditolak oleh masyarakatnya. Nah, itu menjadi karakteristik yang orang dengan isolasi sosial. Orang yang dibully itu juga salah satu penyebab dari isolasi sosial karena walaupun dia tidak berbeda dengan orang lain, tapi dia merasa berbeda karena pikiran negatifnya itu kemudian muncul hasil dari perilaku teman-temannya yang membuli tadi. Kemudian hostility, inability to meet expectation of others. Dia tidak bisa melihat apa yang akan dapat dia lakukan gitu. Insecurity in public, meaningless action, dia selalu tidak berdaya, tidak aktivitasnya itu tidak bermanfaat gitu. Member of subculture, poor eye contact, preoccupation with own thought. Jadi ya seperti itulah orang dengan isolasi sosial. Kemudian setelah kita melihat tanda gejalanya, pengkajian apa sih yang bisa kita lakukan pada pasien ISOS? Yang pertama, pastinya kita mulai dari faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini ada riwayat mengalami penolakan. Kemudian faktor presipitasinya juga jangan lupa.
apa yang terjadi pada pasien ini sebelum dia datang ke rumah sakit atau dia datang ke poli keperawatan jiwa. Kemudian yang perlu kita kaji lagi adalah konsep diri. Konsep diri pasiennya gimana? Kita ingat 5 konsep diri ya, citra diri, identitas diri, kemudian fungsi diri, peran diri, harga diri, itu bagaimana? Kita kaji. Kemudian hubungan sosial dengan keluarganya, orang terdekatnya siapa? Di keluarganya dia paling seneng ngobrol sama siapa? Kemudian dia punya teman dekat apa enggak? Dia punya orang untuk diajak curhat atau enggak? Nah, itu kita kaji. Kemudian spiritual bagaimana aktivitas keagamaannya? Apakah dia sholat 5 waktu? Apakah dia hanya Islam KTP aja gitu kan? Kemudian selanjutnya yang jelas adalah status mental. Status mental bisa kita lihat nih dari gaya pembicaraan, aktivitas motorik, alam perasaan, afek, interaksi selama wawancara, kemudian daya tilik diri pasien. Nah, dari hasil pengkajian muncul data subjektif dan data objektif. Data subjektifnya apa? Data subjektifnya pasien mengatakan ingin sendiri, pasti itu ya. Kemudian pasien mengatakan aman di tempat umum, tidak aman di tempat umum, maaf. Pasien mengatakan kesepian di tempat umum. Pasien mengatakan berbeda dengan orang lain. Kemudian data objektifnya di sini ada menarik diri, tidak ada kontak mata, menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Afeknya datar, sedih, tindakannya tidak berarti, kemudian tidak bergairah dan lesu. Nah, kalau kita mendapati pasien dengan data objektif yang seperti ini, jangan bilang kita tidak menemukan data, ya. Karena biasanya mahasiswa itu ketika ketemu sama orang, kok dia diem aja ya, dia nggak mau ngomong, Bu, dia nggak mau ngelihat saya, dia nggak mau bercakap-cakap sama saya, dia selalu menghindar dengan saya. Nah, saya gimana menggali datanya? Ya, itu karena itu tuh data gitu. Itu pasien yang isolasi sosial itu data subjektifnya seperti itu. Jadi, ya silahkan dari data itu apa yang bisa Anda lakukan. Kemudian setelah pengkajian ada masalah keperawatan. Masalah keperawatan jelas ya, munculnya isolasi sosial. Di Nanda juga ada isolasi sosial. Di Townsend ada isolasi sosial. SDKI juga ada isolasi sosial. Jadi memang benar kalau kita mengangkat diagnosa masalah keperawatannya itu isolasi sosial. Nah, ini untuk related factor-nya saya ambil dari Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia atau SDKI 2016. Di situ perubahan status mental atau perubahan penampilan fisik atau ketidakadekuatan sumber daya personal. Banyak sekali faktor berhubungan di situ. Tinggal kita sesuaikan dengan kondisi pasien pada saat itu seperti apa. Oke ya. Apalagi kalau kita menemukan klien di komunitas. Klien di komunitas itu jangan harap dia mau ketemu kita gitu ya. Mau menatap kita ketika ketemu. Nah, ketika wawancara didampingi keluarganya pun mungkin dia pengen terus masuk ke kamar. Nah, itu. Faktor berhubungan apa nih yang tepat untuk pasien yang seperti itu? Kita cari di SDKI. Kemudian SDKI menetapkan standar intervensi keperawatan Indonesia. Bukan SDKI ya, tapi intervensinya untuk SDKI adalah SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ada 2 di situ, ada promosi sosialisasi dan terapi aktivitas. Nah, kenapa di sini saya mengambil promosi sosialisasi? Karena saya menganggap bahwa pasien itu masih krisis ya, belum bisa apa-apa gitu ya. Nah, kalau terapi aktivitas saya tidak tuliskan di sini karena terapi aktivitas itu
untuk pasien-pasien yang dia sudah fase rehabilitasi. Dia sudah mampu ngomong, dia sudah mampu berinteraksi dengan 1-2 orang, kemudian dia harus beraktivitas dalam kelompok. Nah, itu lebih cocok untuk terapi aktivitas. Nah, kita ambil dulu nih promosi sosialisasi. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Berikan motivasi meningkatkan keterlibatan suatu hubungan. Berikan motivasi dalam kesabaran mengembangkan suatu hubungan. Jadi, kita terus motivasi pasien. Kalau tidak bisa dalam 1, 2, 3 hari ketemu sama pasien, ya jangan putus sampai di situ. Kita tetap jaga bina hubungan saling percaya dengan pasien. Kemudian kita tetap motivasi pasien bahwa dia bisa untuk melakukan suatu hubungan dengan orang lain. Kemudian memberikan umpan balik positif setiap peningkatan kemampuan. Kalau dia sudah bisa menatap kita, dia sudah bisa ngobrol sama kita, walaupun hanya memperkenalkan diri, itu sudah bagus banget untuk pasien isolasi sosial gitu kan. Jadi kita harus memberikan umpan balik positif. Bagus. Sudah sekarang Tuan X sudah bisa ngobrol dengan menatap saya. Bagus sekali Tuan X, sekarang sudah bisa memperkenalkan diri. Nah, itu selalu kita berikan kepada pasien ya. Kemudian menganjurkan interaksi dengan orang lain. Misal, ketika di bangsal, ya selain dengan kita, perawatnya, kita juga menganjurkan, ayo kita coba berinteraksi dengan pasien A, kita coba berinteraksi dengan pasien B, seperti itu. Ada nggak tujuan dari interaksi itu? Harus ada ya, jangan hanya nggak tahu tujuan ngobrolnya apa, tapi misal membahas tentang hobinya apa, film kesukaannya apa, aktivitas kesukaannya apa gitu. Mempunyai hobi yang sama enggak? Misal nih, kita ketemu sama pasien, terus kita ajak, ayo kita kenalan dengan pasien A, ceritakan kalau kamu punya hobi sepak bola. Nah, kita ajak dia berdiskusi. Kemudian berlatih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, kalau dia sedang sendiri, pasien itu kita lihat sedang sendiri, kok nggak ada aktivitas gitu kan. Nah, kita ajak dia, ayo kita bermain peran yuk, saya perawatnya, kamu pasiennya, nanti kita bermain peran dengan temenmu. Supaya Tuan X ini lebih bisa lagi ngobrol gitu kan, lebih fluent, lebih bisa lagi ngobrol dengan orang lain gitu. Kemudian anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Jadi ketika melihat pasien yang dia sebenarnya sudah bisa memulai suatu pembicaraan gitu ya, kita tingkatkan kemampuannya. Kita anjurkan untuk berbagi pengalaman dengan orang lain. Misal, besok Bapak X ketemu dengan Bapak A, itu coba mengobrol tentang bagaimana cara membuat tanaman gitu, atau cara membuat telur asin gitu. Nah, itu jadi dia punya topik pembicaraannya apa gitu. Kemudian harapannya dari topik itu dia bisa mengembangkan ya. Kemudian mendiskusikan perencanaan kegiatan selanjutnya. Nah, setelah ketemu sama Tuan A tadi, dia mau berencana apa gitu. Misal setelah bikin telur asin, dia mau bikin tahu bulat misal. Nah, itu silahkan diajak dia berdiskusi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi saya ambil dari psiki atau sekarang saya ambil dari strategi penatalaksanaan pasien dengan isolasi sosial. Ada berapa yang kita kenal?
ada 4 SP untuk isolasi sosial ya. SP pertama, yaitu menjelaskan tanda dan gejala, penyebab dan akibatnya isolasi sosial. Jadi pasien itu kita ajak diskusi, kenapa sih kamu kok mengurung diri? Ada apa? Apa yang menyebabkan kamu menarik diri dari orang lain? Kemudian kalau kamu menarik diri dari orang lain atau dari lingkungan, nanti bisa begini loh, nanti bisa begitu loh. Nah, itu menjelaskan tanda gejala dan akibat dari isolasi sosial. Kemudian, mengidentifikasi tanda gejala, ya tadi ya, mendiskusikan keuntungan memiliki teman dan kerugian tidak memiliki teman. Contohnya nih, nah coba, tadi kan sudah kita lihat ya tanda gejalanya apa, kemudian Tuan X juga sudah mengatakan penyebabnya apa, akibatnya apa. Coba sekarang, Tuan X ceritakan pada saya keuntungannya kalau memiliki teman itu apa. Kemudian kerugiannya apabila tidak memiliki teman itu bagaimana, begitu ya. Oke, yang kedua, menjelaskan dan melatih klien untuk berkenalan. Kadang ini menjadi satu rangkaian. Setelah berhasil dengan pertemuan pertama tadi, SP1, biasanya langsung ke ini ya, tahap ini, menjelaskan dan melatih klien untuk berkenalan. Menjelaskan cara berkenalan, bagaimana sih cara duduk yang baik, sikap duduk yang tenang, kontak mata, kemudian gaya bicara, itu kita jelaskan kepada pasien. Tidak hanya menjelaskan, kita mendemonstrasikan cara berkenalan. Saling berjabat tangan, kalau cowok sama cowok atau cewek sama cewek, atau saling menangkupkan tangan, kalau cewek sama cowok, gitu kan. Kemudian mengucapkan salam, selamat pagi, assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Keliana. Hari ini saya ingin berkenalan dengan Anda. Nah, itu mendemonstrasikan cara berkenalan. Kemudian melatih cara berkenalan dengan 2 sampai dengan 3 orang atau lebih. Ya, bisa dengan temannya, bisa dengan perawat sekitar. SP ketiga, yaitu menjelaskan dan melatih klien bercakap-cakap saat kegiatan sehari-hari. Nah, kan kita tadi sudah melihat nih bagaimana kemampuan pasien ketika dia sendiri gitu ya, ngobrol sama kita. Nah, kita ajak dia bercakap-cakap dengan melakukan kegiatan sehari-hari. Misal ada kegiatan apa ya, kalau di Bangsal itu cuci piring bersama gitu ya, cuci piring bersama. Ayo Mas X, cuci piring di sana, kita ajak ngobrol dengan teman-temannya gitu. Sambil melakukan kegiatan sambil bercakap-cakap. Yang terakhir, menjelaskan dan melatih berbicara sosial, meminta sesuatu, berbelanja, dan sebagainya. Oke, nah tahap-tahap ini yang tadi SIKI, kemudian SP itu kalau untuk pasien isolasi sosial, pencapaian waktunya sangat tidak tentu ya, tergantung dengan keakutan dari pasien, kekrisisan dari pasien. 3-5 hari itu bukan waktu yang bisa menjadi patokan gitu. Nah, contoh kasusnya ini, seorang laki-laki usia 19 tahun sudah 1 tahun mengalami perubahan perilaku. Klien tersebut menjadi pendiam dan tidak mau keluar kamar. Ketika ada yang mengajak bicara, hanya menjawab sepatah kata, selalu menunduk, tidak ada kontak mata, keluar kamar hanya untuk makan dan buang air. Kebersihan diri sudah tidak terjaga, merasa ketakutan jika ada orang lain datang ke rumah atau ke kamarnya, selalu menghindar dari keramaian keluarga. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Nanti coba diselesaikan mulai dari data subjektif-objektif, kemudian masalah keperawatannya apa, kemudian penata laksanaannya bagaimana. Oke, kita beralih ke low self-esteem. Low self-esteem ini ada 2 ya, harga diri rendah kronis dan harga diri rendah
situasional. Ya, di sini saya mengambil dari Stewart 2016. Low self-esteem adalah negative self-evaluation and is associated with feeling of being weak, helpless, hopeless, pregnant, vulnerable, fragile, incomplete, worthless, and inadequate. Jadi, evaluasi diri negatif yang berhubungan dengan perasaan bahwa dia itu lemah, helpless, tidak mampu, tidak mempunyai tidak mempunyai harapan, merasa ketakutan, merasa dia berbeda, merasa dia rapuh, incomplete, kemudian tidak ada gunanya, merasa gagal, dan sebagainya. Itu. Kemudian Nanda 2018 menyebutkan bahwa chronic low self-esteem adalah negative evaluation and or feeling about one's own capabilities at least 3 months. Jadi kalau chronic low self-esteem ini kurang lebih 3 bulan ya, memiliki perasaan atau evaluasi diri negatif terhadap dirinya. Kemudian menurut Nanda juga, situational low self-esteem atau harga diri rendah situasional adalah development of a negative perception of self-worth in response to an accurate situation. Jadi kalau situasional, harga diri rendah situasional itu pada situasi saat itu gitu. Biasanya kalau chronic low self-esteem itu sudah berhubungan dengan psikotik ya, penyakit-penyakit psikotik. Sedangkan kalau situational low self-esteem itu berhubungan dengan penyakit-penyakit fisik seperti diabetes bisa jadi, kemudian obesitas bisa jadi, kemudian apalagi ya, patah tulang, misal patah tangan, patah kaki. Nah, itu bisa jadi menjadi situational low self-esteem. Nah, bisa disimpulkan bahwa low self-esteem adalah evaluasi pemikiran atau perasaan negatif terhadap dirinya sendiri karena merasa gagal, merasa tidak mampu, merasa tidak punya harapan, tidak punya kepercayaan pada kemampuan positif yang dimilikinya. Oke. Ini tanda dan gejala dari low self-esteem menurut Stewart 2016. Di sini ada sikap yang secara langsung bisa kita lihat. Pertama adalah self-criticism. Jadi dia daya kritik dirinya itu sangat kuat. Self-diminution, ya. Kemudian guilt and worry, merasa bersalah dan khawatir. Kemudian physical manifestation, postponing decision. Jadi dia selalu menunda-nunda untuk membuat suatu keputusan atau bahkan dia tidak bisa memutuskan sesuatu. Denying oneself pleasure. Jadi dia tidak bisa merasakan suatu kesenangan gitu. Disturbed relationship. Jadi dia mempunyai hubungan yang terganggu. Indirect behavior, ada perilaku yang secara tidak langsung bisa kita lihat, yaitu pertama illusion, unrealistic goals. Dia tidak mempunyai tujuan yang realistik. Kemudian exaggerate sense of self. Jadi dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dengan bagus, ya. Polarizing view of life. Definisi karakteristiknya dari low self-esteem yaitu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, selalu merasa bersalah, pasif, tidak ada kontak mata, tidak mau menerima feedback positif, selalu mengulangi kegagalan masa lalu, malu dengan dirinya sendiri, kemudian merendahkan kemampuan dirinya untuk mengatasi sesuatu. Nah, kadang-kadang nih ada yang kurang tepat menerapkan mana sih low self-esteem, mana sih isolasi sosial gitu. Jadi, orang dengan definisi karakteristik low self-esteem itu juga bisa masuk sebagai isolasi sosial. Tapi kalau isolasi sosial itu pasti sudah ada data mayor yang bisa mengangkat dia menjadi isolasi sosial, ya. Menarik diri, itu sudah pasti dia isolasi sosial. Tapi kalau batasan karakteristik, definisi karakteristiknya baru seperti ini, seperti low self-esteem, dia
kemudian diangkat diagnosa isolasi sosial, itu belum kuat gitu ya, masih ragu-ragu apakah ini masuk low self esteem atau isolasi sosial. Ini pengkajian terkait harga diri rendah ya. Pastinya dia berurusan atau lebih banyak menceritakan tentang konsep diri, gambaran dirinya selalu negatif, identitas dirinya juga negatif gitu ya. Kemudian peran dirinya ada kadangnya dia kegagalan, kemudian ketidakmampuan. Nah, ideal dirinya juga saya itu seharusnya seperti ini, tapi saya tidak mampu. Nah, itu ideal diri yang negatif. Kemudian harga dirinya rendah. Kemudian alam perasaannya juga sedih, interaksi selama wawancara pasti tidak kooperatif gitu, tidak ada kontak mata, dia bingung, dia tidak mampu duduk santai dengan kita gitu. Nah, tujuan dari tindakan keperawatan pada pasien HDR atau low self esteem, chronic low self esteem ya. Di sini tindakan untuk pasiennya apa? Mampu mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif diri. Mampu menilai kemampuan yang dimiliki, kemudian mampu melihat atau memilih kemampuan yang akan dilatih, kemudian mampu melatih kemampuan yang telah dipilih tadi. Jadi satu-satu nih, identifikasi dulu kemampuan dan aspek positif apa yang ada di diri pasien tersebut. Kita list 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai misal 10 aspek positif. Oke, dari 10 itu mana yang paling dia bisa? Mana yang paling dia suka misal? Nah, misal A, B, C, D, dia suka D nih. Kita tingkatkan dulu yang D. Mampu memilih kemampuan yang akan dilatih, kita latih yang D. Ya. Kemudian mampu melatih kemampuan yang dipilih. Oke, D ini kita latih, kan sudah dipilih ya tadi ya, kita latih misal dia suka bercocok tanam gitu ya. Nah, kita latih dia untuk bercocok tanam. Kemudian mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Kan tadi A, B, C, D, dia milih D. Masih ada A, B, C, E gitu ya. Dari 4 ini, mana nih kemampuan positif yang bisa dia lakukan? Mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, seperti kegiatan di rumah sakit, di rumah, dalam keluarga, dan lingkungan terdekat. Jadi, tidak melulu pasien itu kita ajak menyapu, tidak melulu pasien itu kita ajak merapikan tempat tidur, tidak selalu pasien itu kita ajak cuci piring, enggak, tapi kita kembangkan lagi apa yang bisa kita latih ketika di rumah sakit dan bisa diaplikasikan di rumah gitu ya. Kemudian memberikan pujian yang realistik dan hindarkan setiap kali bertemu dengan pasien. Maksudnya di sini adalah pujiannya juga yang harus realistik. Kalau dia memang bagus melakukannya, kita beri pujian. Tapi kalau dia belum tepat melakukannya, tetap kita beri pujian. Tapi kita lakukan besok lagi ya, supaya lebih baik gitu. Kemudian membantu klien menilai kemampuan yang dapat digunakan, mendiskusikan dengan pasien kemampuan yang masih dapat digunakan saat ini. Bantu pasien menyebutkan dan memberi penguatan terhadap kemampuan diri yang diungkapkan pasien. Kemudian memperlihatkan respon yang kondusif dan menjadi pendengar yang aktif. Jadi kita tidak boleh ya memberikan respon memicingkan mata, kok gitu ya? Kalau gitu aja aku bisa. Nah, itu nggak bisa. Jadi, respon-respon yang kondusif kita harus secara nonverbal kita juga memberikan reinforcement positif kepada pasien. Kemudian, membantu pasien atau klien memilih atau menetapkan kemampuan yang akan dilatih. Di sini dengan cara mendiskusikan dengan pasien beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan dipilih sebagai kegiatan yang akan pasien lakukan sehari-hari. Ya, membantu pasien menetapkan kegiatan mana yang dapat pasien lakukan secara mandiri, kegiatan yang memerlukan bantuan minimal, kemudian kegiatan mana yang memang memerlukan bantuan total dari keluarga, perawat, atau lingkungan sekitar. Nah, itu kita bantu pasien untuk menetapkan.
ya. Jangan sampai pasien tidak bisa memilih ketika dia harus meminta bantuan dengan orang lain gitu. Kemudian melatih kemampuan yang dipilih pasien dengan cara mendiskusikan dengan pasien untuk melatih kemampuan pertama yang dipilih. Kemudian melatih kemampuan pertama yang dipilih. Kemudian memberikan dukungan dan pujian kepada klien dengan latihan yang dilakukan. Oke, saya rasa cukup untuk diskusi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti hubungi saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.